Oke, halo. Seperti yang udah pernah gue infoin di video maupun diskusi forum sebelumnya, gue akan share informasi mengenai penggunaan fitur loose item dari plugin Soma. Prinsip dari fitur ini gimana supaya kalau kalian as designer ada project dan punya kebutuhan buat milihin furniture untuk klien kalian, tapi di sisi lain klien kalian juga punya alokasi budget untuk diikutin. Kita masuk dulu ya ke Somanya. Oke, kali ini gue pakai account public, which is berarti apa yang ditampilin di sini akan sama seperti yang kalian dapat juga kalau misalnya kalian download pluginnya lewat link yang akan gue share di bagian deskripsi. Nah, kita masuk ke 3D. Nah, masuk ke furniture. Oke, item-item yang ada di sini ini item yang benar-benar ada dan terdaftar di marketplace. Di sini juga kelihatan nih ada stoknya kan ya. Dan ini diupdate secara real time. Jadi kalau misalnya di saat kita masih milih-milih gini terus ada orang yang check out, nih misalnya ini sisa satu. Misalnya ada yang udah keburu check out ya, otomatis nih stoknya akan jadi kosong gitu. Nah, terus ada juga beberapa item yang perlu di note sini, ada yang 30 hari kerja, 21 hari kerja. Ini berarti itemnya itu sifatnya made to order. Kalau misalnya kalian pesen baru dia bikinin. Nah, ini karena 20 hari, jangan lupa ya itu note-nya 30, 20 itu hari kerja, bukan berdasarkan tanggalan kalender. Gitu. Oke. Nah, gimana cara pakainya? Simpel sih, ini sebenarnya kayak 3D warehouse aja. Literally bener-bener kayak 3D warehouse yang kalian biasa strolling di apa di website yang 3dwarehouse.sketchup.com. Tinggal klik download. Nah, kalau misalnya kalian belum download filenya, otomatis pas pertama itu kalian harus download nih. Ada notifikasinya nih. Download dulu. Baru bisa dipakai, baru bisa di drag and drop. Tapi kalau misalnya kalian udah pernah download, nah, ini sekali download aja cukup. Maksudnya next ini ditutup terus dibuka lagi, itu udah tinggal di drag and drop aja kayak biasa. Nah, fitur ini ya itu online, jadi kalian harus punya internet access untuk bisa utilize fitur Soma di SketchUp kalian. Ya namanya juga barang yang memang diupdate secara ini ya real time, pasti harus online gitu. Nah, sejauh yang gue pakai ini nih di sini tuh menurut gue 3D modelnya tuh enteng banget. Nih kayak sofa begini, lihat ya masih enteng banget. Despite spesifikasi yang gue lagi pakai, tapi tetap lah maksudnya gue tahu kalau misalnya beberapa item dari 3D warehouse tuh kadang tuh suka banyakan dari mereka tuh eksportan dari 3D Max, makanya kayak poligonnya suka berat tapi sebenarnya nggak kepake gitu, cuma ya berat dan itu ngaruh banget ke workflow kalian. Buat yang belum terlalu biasa sama layering, mungkin biasa cuma main ceplok taruh begitu, ini bisa sangat helpful karena kalian nggak perlu ribet-ribet nge-hide supaya bikin interface kalian tuh jadi enteng gitu. Ini kayaknya prosesor i3 atau i5 dengan VGA yang biasa aja masih narik dengan lancar kok, kecuali memang kalian pakainya integrated VGA ya. Itu kan tapi sebenarnya memang bukan buat modeling gitu. Nah, dia juga kalau ada barang baru, BTW kan buat register buat punya plugin Soma kan kalian harus daftar email. Nah, kalau mereka ada stok baru tuh kalian di-emailin. Jadi kayak nanti di sini nih yang halaman pertama dia akan kayak nge-refresh gitu, ngasih tau barang-barang yang baru. Gitu. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ini kayak lumayan baru deh. Ada di Instagramnya si Deku Rumah juga kayaknya. Kalau gua nggak salah lihat. Per tanggal berapa nih? Per 9 Juni ini. Gitu. Ya kalau salah ya harap maklum karena nggak, istilahnya gue biasanya kalau udah cocok sama barang loose itemnya dia yang tertentu gue pakainya seringan yang gitu-gitu aja. Tapi barang yang baru-baru juga oke kok di sini gitu. Nah, ini juga kalian bisa ada appliance juga kok ini. Jadi kalau kayak mau bikin kitchen atau apa, ini udah tinggal drag and drop tuh,
udah kelihatan kan. Ini cuma memang tergantung vendor ya kan. Major vendor si Deco Rumah kalau untuk appliance kan Modena. Jadi untuk kitchen appliance tahu gue sih memang yang ada dibikinin modelnya itu yang si Modena. Barangnya juga paling lengkap sih dari segi stok sama variasi gitu. Oke, nah ini ada satu fitur yang gue mau jelasin, itu terkait cashback. Kalian sering gak sih di project itu kayak klien minta tolong cariin sofa, kayak lu pada udah capek ke IKEA, Informa or something, ke toko furniture, strolling, terus kayak kadang tuh mau ngecas agak-agak gimana gitu, apalagi kalau kliennya kenal ya terutama. Nah sebenarnya tuh ada yang kalian tuh sebenarnya kalau kayak belanjain beginian lumrahnya tuh harusnya ada procurement fee atau biaya pengadaan. Terserah sih mau berapa, idealnya mungkin ya di 10-15%. Cuma kan seringan kita kayak designer terutama untuk yang masih muda dan masih merintis, itu kan seringan kayak udah harga barang plus ongkos misalnya, ya keringetnya itu nggak diganti cuma lewat ongkos gitu maksud gua. Nah di sini itu ada fitur cashback. Jadi kalau misalnya kalian check out, gue juga sebenarnya belum pernah nge-check outin di sini sih. Cuma ya kalau misalnya kalian mau coba, mau tahu, ini juga ada link yang bisa gue share dan kalian bisa baca cukup lengkap ini di sini. Nah, oke. Ini sih ringkasnya gini, kalian ngedesainin terus dapat cashback. Macam-macam ya range cashbacknya, gue juga nggak terlalu hafal. Ada yang mungkin 3%, 2%, maksimum 6%, atau ini lagi ada extra cashback juga. Cuma yang gue mau infoin mungkin yang ini kali. Jadi ketika kalian nge-check outin barang itu otomatis akan jadi kayak mitranya Deco Rumah kalau yang gue baca sekilas di sini nih. Karena daftar akun membership pro-nya itu syaratnya adalah dengan check out gitu. Nah ini sebenarnya tricky sih buat kalian yang memang pernah melakukan pengadaan ke klien. Ini fitur oke banget. Cuma memang kalau misalnya kalian belum biasa, kalian sebelum check out tetap konfirmasi dulu ke klien untuk mereka transfer dulu deh, menurut gua strateginya. Karena jangan sampai lu pada udah bayarin, terus tahu-tahu klien mau ganti barang, kalian yang repot. Karena di sini shoppernya itu kalian gitu. Nah anggaplah kayak anggapannya itu barang tuh bener-bener barang kayak barang lu lah gitu. Sebelum lu mau deliver, sebelum lu mau pilih, ya lu harus dapat konfirmasi dari klien dulu untuk di-confirm. Nah kalau mereka udah bayar, kalau toto amit-amit mau ubah atau apa kan istilahnya tinggal kebijakan dari kalian, mau repot atau enggak buat ngurus ke Deco Rumahnya. Tapi seenggak-enggaknya duit udah aman dulu gitu. Jangan sampai udah beli, udah belanjain, terus nggak bisa di reimburse ke klien. Nah itu mati dah. Itu agak tricky-nya di situ menurut gua. Tapi kalau misalnya memang kalian udah cukup biasa untuk terkait pengadaan barang di project, ini fitur sangat helpful sih. Kayak kalau kalian nggak terbiasa buat ngecas procurement fee, cashback-nya ini bisa jadi procurement fee buat kalian gitu sih. Jadi ya buat istilahnya keringat kalian lebih ada, ya lebih dihargain di sini. Tapi tetap cengli, nggak kelihatan kayak perhitungan banget ke klien. Karena kan memang sebenarnya ini hak ya, kalau misalnya kayak buat pengadaan. Toh kalian juga udah milihin gitu-gitu. So far sih itu paling ini bisa dibaca sendiri ya detailnya. Soalnya gue sendiri juga belum pernah ngecek outin barang buat customer gitu. Tapi to be honest sebenarnya ini juga bisa dipakai buat kalian yang mungkin bisa dibilang, gue nggak bilang dengan soma terus semua orang bisa ngedesain, nggak. Tapi buat kalian yang memang udah cukup sering belanja furniture tapi pingin belanja sendiri dan dapat cashbacknya, ini juga bisa sih menurut gue. Cuma ya kalian bisa ini nggak bisa pakai SketchUp nggak gitu. Kalau misalnya nggak biasa pakai SketchUp ya antara belajar SketchUp atau bayar orang yang bisa pakai SketchUp gitu.
Oke, sekian sih untuk video yang kali ini. Thank you for watching. Bisa drop di komen kalau misalnya ada pertanyaan atau apa yang kurang jelas mungkin. Sekian, oke, thank you.